Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safira. Saya mahasiswa dari program studi Desain Interior. Pada kali ini saya akan mengulas sedikit tentang produk Nusantara. Salah satunya yaitu kain tradisional. Nah, sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa, Indonesia sangat kaya akan budaya dan adat istiadat dan bahasa. Indonesia juga memiliki beragam jenis pakaian adat tradisional khas dari setiap suku bangsa. Berbicara soal pakaian adat tradisional, tentu tidak lepas dari kain tradisional yang menjadi bahan dasarnya. Di Indonesia terdapat berbagai jenis kain tradisional yang sangat akan keindahan dan motif yang luar biasa. Tradisional Nusantara menjadi idola di dalam maupun di luar negeri loh. Bukan hanya batik yang sudah mendunia, tapi tenun ikat dan songket juga sudah dilirik wisatawan luar negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa jenis kain Nusantara yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Simak berikut ini ya. Kain Nusantara yang pertama yaitu kain khas Manado yang disebut kain tenun bentenan. Kain tenun bentenan suku Minahasa sekitar abad ke-7. Suku Minahasa membuat busana dengan menggunakan bahan-bahan dari serat kayu. Kemudian, sekitar abad ke-15, suku Minahasa menenun dengan benang katun. Dari hasil tenunan inilah yang dinamakan kain tenun bentenan. Kain tenun bentenan sendiri berasal dari desa Bentenan yang terletak di pantai timur Minahasa. Konon, teknik tenun bentenan sendiri merupakan satu-satunya teknik tenun di dunia. Teknik tenun tersebut merupakan teknik mukalungsi. Pada masanya, kain tenun bentenan adalah salah satu kain yang sangat tinggi mutunya, bukan karena teknik pembuatannya, namun juga di saat sebelum menenun dilaksanakan ritual pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dilantunkan. Kain bentenan juga tidak sekedar sebagai pakaian upacara adat maupun keperluan ritual lainnya. Akan tetapi, berkaitan erat pula dengan prinsip hidup yang dilakoni masyarakat pada waktu itu. Kain ini juga berperan utama dalam lingkaran hidup masyarakat Minahasa, seperti lahirnya bayi yang baru lahir diselimuti dengan kain bentenan. Kain ini pun juga dijadikan mas kawin dan biasanya kain ini untuk membungkus jenazah. Kain ini juga memiliki simbol status sosial dan menjadi bagian dari prinsip hidup masyarakat Minahasa. Untuk pembuatan kain tenun bentenan sendiri adalah benang katun atau bisa juga benang sutra atau sejenis benang lainnya. Proses pembuatannya sendiri cukup rumit. Proses kain tenun bentenan tergantung cuaca. Jika hari cerah, para penenun akan melaksanakan proses penenunan karena dibutuhkan sinar matahari untuk pengeringan benang. Terdapat berbagai motif kain tenun bentenan, diantaranya adalah motif toni lama yang merupakan benang putih tidak berwarna. Lalu ada motif sinoy atau tenun dengan benang warna-warni dan berbentuk garis-garis. Kemudian ada motif pinantikan atau garis-garis motif jala bentuk segi 6. Motif ini adalah motif pertama di Minahasa loh, dan masih banyak lagi motif-motif lainnya. Harga kain tenun bentenan ini juga sangat beragam loh, mulai dari yang paling murah Rp75.000 per meter hingga ada yang mencapai Rp500.000 sampai Rp1 juta per meternya. Selanjutnya, ada kain tapis khas Lampung. Kain tapis biasanya berupa sarung yang digunakan pada acara adat seperti acara resepsi pernikahan dan acara tradisional lainnya. Kain ini juga memiliki makna simbolik sebagai lambang kesucian yang dapat melindungi pemakainya dari segala kotoran dari luar.
Proses pembuatan kain tapis. Tahap paling awal pembuatan kain tapis adalah pemintalan kapas menjadi benang katun dan pemintalan kepompong ulat sutra menjadi benang emas. Kemudian, benang-benang tersebut diawetkan dengan cara direndam dalam air yang dicampur dengan akar serai wangi. Setelah proses pengawetan selesai, tahap selanjutnya adalah proses pewarnaan benang dengan menggunakan bahan-bahan alami. Untuk mendapatkan benang berwarna coklat, misalnya, benang katun direndam dalam air yang dicampur dengan serbuk kulit kayu mahoni atau kulit kayu durian. Setelah warna benang sesuai dengan warna yang diinginkan, maka benang direndam dalam air yang dicampur daun sirih. Perendaman ini bertujuan agar warna benang tidak mudah luntur. Setelah benang yang dibutuhkan siap, maka tahap selanjutnya adalah merajut benang menjadi kain. Setelah kain terbentuk, maka tahapan selanjutnya adalah membuat motif-motif seperti motif alam, flora, dan fauna dengan menggunakan benang-benang berwarna. Selanjutnya, motif tersebut disulam dengan benang emas dan benang perak. Setelah disulam dengan benang emas dan perak, maka selembar kain tapis sudah selesai dibuat. Tapis lampung ini dibuat menggunakan peralatan tradisional dan proses pembuatannya dari tangan-tangan terampil pengrajin tapis. Kain dasar yang digunakan untuk menyulam tapis berupa kain ari benang katun yang warnanya agak gelap dengan pewarna alami. Aplikasi berbagai motif benang emas di kain tersebut dilakukan dengan teknik sulam. Biasanya, motif pada tapis berupa pengulangan motif, sehingga tampak rapi dan teratur. Motif yang paling umum biasanya berupa garis zigzag atau piramida. Sebagai motif utamanya, sebelum menyulam, biasanya kain dasar direntangkan pada tekang, yang fungsinya untuk mengencangkan kain sehingga mempermudah proses penyulaman. Saat membuat ragam hias pada tapis, benang emas disulam ke kain katun dengan menggunakan benang penyawat yang berfungsi untuk mengikat benang emas. Selama pengerjaan kain tapis, tergantung pada tingkat kerapian sulam benang emas dan kerumitan motifnya. Selembar kain tapis bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu, bahkan 1 bulan atau lebih. Kain tapis nyaris langka karena tidak banyak orang yang mau menggeluti menyulam kain tapis. Akan tetapi, saat ini kain tapis sudah diproduksi pengrajin dengan pengrajin yang sangat bervariatif. Kain tapis memiliki berbagai macam motif loh, salah satunya yaitu tapis motif lereng-lereng. Motif jenis ini yaitu motif yang paling populer di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat Lampung, bahkan di Indonesia. Motif ini juga sering dijadikan oleh para guru sebagai tugas prakarya atau seni para murid di sekolah. Yang kedua yaitu tapis motif gunung. Motif ini terbilang motif yang sangat indah bila dikerjakan secara teliti. Bentuk dari motif ini berupa segitiga yang sedikit besar yang terlihat seperti gambaran motif sebuah gunung. Yang ketiga ada motif tapis motif bukit. Seperti namanya, motif ini dinamakan motif bukit karena bentuk dari motif ini terlihat seperti sebuah bukit. Yang keempat ada tapis jungsara. Tapis ini dipakai oleh pengantin wanita pada upacara perkawinan adat. Selain itu, kain ini juga dapat dipakai oleh kelompok istri kerabat yang lebih tua. Yang kelima ada tapis balak. Biasanya dipakai oleh adik perempuan dan menantu perempuan dalam menghadiri upacara pengambilan gelar atau upacara pengawinan anak. Tapis ini juga dapat dipakai oleh muli cengat atau gadis penari pada upacara adat. Harga satu helai kain tapis mulai dari Rp700.000 hingga Rp2 juta loh. Nah, gimana? Cukup menarik kan?
Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang kain tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.